Halo semuanya, selamat siang. Saya Bintang Yulius Tumoreng, nomor NIM 10202505 akan menyampaikan materi tentang teknik pengambilan sampel. Apa itu sampel? Sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Latar belakangnya, dua teknik sampel non-probabilitas yang paling umum dan efektif dalam penelitian kualitatif adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling dilakukan dengan memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan kebutuhan penelitian, memastikan bahwa setiap partisipan memiliki informasi yang kaya dan relevan dengan fokus studi. Sementara itu, snowball sampling digunakan untuk memperluas jaringan informan melalui rekomendasi dari partisipan awal, yang sangat berguna ketika populasi sulit dijangkau atau spesifik. Kemampuan teknik-teknik ini dalam menghasilkan data berkualitas tinggi dan relevan dengan konteks penelitian menjadikannya sebagai pilihan utama. Dengan memahami perbedaan esensial antara populasi dan sampel dalam kerangka kualitatif, mengenali populasi pengumpulan data yang tidak selalu linier, serta menguasai berbagai teknik sampling yang relevan, peneliti dapat menentukan strategi pemilihan sampel yang paling tepat. Selanjutnya, teknik non-probability sampling adalah metode pengambilan sampel di mana tidak semua anggota dalam sebuah populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Artinya terdapat perbedaan dalam kesempatan yang umumnya diakibatkan oleh subjektivitas peneliti dalam memilih sampel dari antara populasi. Keunggulan non-probability sampling adalah murah, digunakan bila tidak ada sampling frame, dan digunakan bila populasi menyebar sangat luas sehingga cluster sampling menjadi tidak efisien. Dalam pengambilan sampel dengan teknik non-probability sampling terdiri dari 4 teknik, yaitu purposive sampling, consecutive sampling, convenience sampling, dan juga snowball sampling, kemudian quota sampling, dan saturate sampling. Apa itu purposive sampling? Purposive sampling adalah sebuah cara untuk mendapatkan sampel dengan memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Pada teknik ini, peneliti memilih sampel purposive sebagai tujuan secara subjektif. Kelebihannya itu adalah satu, sampel yang digunakan adalah sampel yang memang dibutuhkan untuk penelitian. Kedua, tergolong mudah untuk dilaksanakan dikarenakan sampel yang terpilih biasanya mudah ditemui atau didekati oleh peneliti. Kekurangannya itu adalah dalam segi jumlah sampel yang dipilih, tidak ada jaminan mewakili. Kemudian, karena tidak menggunakan sistem acak, maka kemungkinan risiko bias meningkat. Ketiga, kesimpulan yang dihasilkan tidak dapat digeneralisasikan. Kemudian contohnya, sampel terdiri dari 20 informan yang dipilih berdasarkan 1. Terlibat langsung dalam implementasi RME, 2. Memiliki pengalaman minimal 6 bulan dan menjabat posisi strategis atau dokter spesialis, perawat senior, petugas TI, atau manajer rumah sakit. Teknik ini dipilih karena informan harus memiliki pengetahuan mendalam tentang tantangan teknis dan operasional RME yang tidak memiliki seluruh populasi staf rumah sakit. Selanjutnya adalah consecutive sampling, di mana cara ini diterapkan dengan memilih sampel setelah sebelumnya menetapkan kriteria yang harus dipenuhi. Sampel diambil dalam suatu kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peneliti sampai jumlah sampel terpenuhi.
Kelebihannya itu adalah satu, biasanya pengambilan sampel lebih representatif jika dibandingkan dengan simple random sampling. Yang kedua, dalam suatu populasi diambil sampel secara merata. Kekurangannya itu tidak dapat memperkirakan tingkat presisi karena tidak menggunakan pemilihan acak. Selanjutnya, sistem dapat berinteraksi dengan pola yang tersembunyi dalam populasi. Kemudian contohnya adalah sampel diambil dari seluruh pasien sirosis hepatis rawat jalan yang datang ke poli dalam RSUD Kanjuruhan selama 2 bulan atau Januari sampai Februari 2023. Semua pasien yang memenuhi kriteria dimasukkan secara berurutan ke dalam penelitian sehingga jumlah sampel 82 responden tercapai. Teknik ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan data secara efisien dari pasien yang secara alami datang ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya, convenient sampling. Metode ini menggunakan subjektivitas peneliti atau spontanitas jika peneliti menilai bahwa sebuah subjek memenuhi kriteria dan kesempatan peneliti juga ada, maka pengambilan data dilakukan. Kelebihannya itu sangat mudah, hemat tenaga, waktu, dan uang dikarenakan tidak terikat dengan kriteria-kriteria tertentu. Kemudian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di mana karena tidak terikat oleh banyaknya aturan. Kekurangannya itu hasil penelitian yang dihasilkan masih kurang akurat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian hasil penelitian lebih sering ditolak karena dianggap analisis yang tidak serius. Kemudian contohnya itu adalah dari 15 responden convenience sampling, 73% melaporkan tidak puas dengan kecepatan RME, 60% kesulitan backup data, dan keterbatasan hanya petugas shift pagi yang tersedia. Potensi bias terhadap petugas yang sedang tidak kerja. Kemudian snowball sampling, di mana dalam pendekatan ini peneliti mula-mula mengontak beberapa responden potensial dan menanyakan mereka apakah mereka mengenal seseorang dengan karakteristik yang sama yang dicari dalam penelitian ini. Kemudian kelebihannya itu adalah satu, awal penelitian yang minimal karena apabila kekurangan data dapat dengan mudah dicari dan dikerucutkan saat dengan teliti. Yang kedua, membuat peneliti menyadari akan kelompok responden yang sebelumnya tidak pernah mendapat perhatian. Yang ketiga, hasil akhir penelitian yang cukup akurat. Kemudian kekurangannya itu memerlukan biaya yang cukup banyak apabila tidak mempunyai jaringan responden yang tepat. Kemudian apabila tidak diteliti dalam melakukan perhitungan, risiko salah mendapatkan jaringan responden justru menyebabkan sulitnya penelitian. Selanjutnya adalah contohnya, di mana menggunakan teknik snowball sampling, metode pengambilan sampel dimulai dari ukuran sampel kecil, kemudian dijalankan secara loop. Pada awal pelaksanaan dilakukan wawancara dengan kepala unit RM, kemudian direkomendasikan kepada personal RM lainnya, hingga jumlah sampel 9 responden tercapai. Kemudian selanjutnya adalah kuota sampling, di mana kuota sampling dilakukan dengan menentukan jumlah responden tertentu pada tiap kategori populasi, misalnya kuota laki-laki dan perempuan tertentu. Kelebihannya itu satu, dapat menghemat banyak waktu dikarenakan bisa dilakukan dengan cepat dan biasanya mempunyai batas waktu. Yang kedua, dapat digunakan dalam penelitian yang probabilitasnya sulit diterapkan. Yang ketiga, dapat memudahkan membuat perbandingan antara dua kelompok penelitian. Selanjutnya, kekurangan di mana kemungkinan meningkatnya risiko bias karena partisipan penelitian tidak diambil secara acak. Selanjutnya adalah contoh dari kuota sampling. Penelitian evaluasi berkas rekam medis di unit assembling RS 1 Garuda Kemendikbud menggunakan kuota sampling untuk 161 berkas dari rawat inap dengan kuota bulanan proporsional untuk analisis kelengkapan data menggunakan chi-square. Selanjutnya adalah saturate sampling. Teknik ini melibatkan pengambilan seluruh anggota populasi sebagai sampel sehingga disebut juga sensus, biasanya untuk populasi kecil atau kurang dari 30 orang.
Kemudian tujuannya memastikan data lengkap tanpa kehilangan elemen populasi. Cocok untuk studi mendalam di lokasi terbatas seperti rekam medis, pasien stroke di satu ruang rawat. Contohnya, penelitian ketetapan kodifikasi TB di Puskesmas Pandawangi, Malang atau dari jurnal rekam medis dan informasi kesehatan tahun terbit terkait menerapkan saturate sampling atau sensus pada 142 dokumen rekam medis tuberkulosis, kemudian melalui observasi dan dokumentasi untuk evaluasi akurasi kode penyakit. Kemudian kita akan membahas soal kasus, di mana yang pertama adalah seorang peneliti ingin meneliti implementasi rekam medis elektronik di rumah sakit. Ia hanya memilih responden yang terlibat langsung dalam penggunaan RME, memiliki pengalaman minimal 6 bulan, dan menjabat posisi tertentu seperti dokter atau petugas IT. Teknik sampling yang digunakan adalah jawabannya adalah C, karena kasus ini menunjukkan bahwa peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini disebut purposive sampling, yaitu bagian dari non-probability sampling yang menekankan pemilihan responden secara sengaja agar mendapatkan informasi yang mendalam dan sesuai kebutuhan penelitian. Selanjutnya, seorang peneliti mengambil sampel dari pasien yang datang ke Poli selama periode Januari sampai Februari, dan semua pasien yang memenuhi kriteria yang dimasukkan secara berurutan hingga jumlah sampel terpenuhi. Teknik sampling yang digunakan adalah B, karena konsekutif sampling dilakukan dengan mengambil semua subjek yang memenuhi kriteria dengan periode waktu tertentu sampai jumlah sampel terpenuhi. Teknik ini sering digunakan di fasilitas kesehatan karena praktis dan lebih representatif dibandingkan convenience sampling, meskipun tetap termasuk non-probability sampling. Selanjutnya, seorang peneliti ingin meneliti kelompok pengguna narkoba yang sulit diidentifikasi. Kemudian ia mulai dari satu responden, lalu responden tersebut merekomendasikan responden lain, dan seterusnya hingga jumlah sampel terpenuhi. Teknik sampling yang digunakan adalah jawabannya C, karena snowball sampling digunakan ketika populasi sulit dijangkau atau tidak memiliki data pasti. Peneliti memulai dari satu atau beberapa responden, kemudian memperluas sampel melalui rekomendasi responden sebelumnya. Baiklah, sekian paparan materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.